Sholat Idul Adha, Idul Fitri itu sunnah. Tidak ada azan dan iqamah. Oleh karena itu, seluruh sholat sunnah itu tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan di WA dari Bapak Khairul, ada 3, mudah-mudahan ingat ya. Yang pertama, apakah sholat sunnah itu pakai azan? Gitu Pak ya. Kita bahas dulu. Coba saya ambilkan di kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Samurah taqala, dari Jabir bin Samurah ia berkata, shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku sholat bersama Nabi. Sholat apa? Al-idaini, 2 id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ghairu maratin wala marataini, tidak hanya sekali atau 2 kali, berkali-kali. Bi ghairi adzanin wala iqamatin, tanpa azan dan tanpa iqamah. Rawahu Muslimun. Jadi hadiah sahih. Di sini dijelaskan salat Idul Adha, Idul Fitri itu sunnah. Tidak ada azan dan iqamah. Oleh karena itu, seluruh sholat sunnah itu tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Contoh, sholat tahajud ijenan atau jamaah, sholat taraweh ijenan atau jamaah. Sholat apa lagi? Pokoknya sholat sunnah ya. Nah, kalau sholat wajib ini ada aturannya. Coba kalau sholat wajib biasanya kalau zuhur, asar, azan, iqamah, azan, iqamah. Ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu, ya ini menurut Muslim, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Terima kasih. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah, sampai atau datang ke Muzdalifah. Muzdalifah itu waktu hajian, Pak. Fa shalla bihal maghriba wal isya'a, beliau sholat di Muzdalifah itu sholat maghrib dan isya. Berarti ini dijamak. Bi adzanin wahidin wa iqamataini, dengan sekali azan dan 2 iqamah. Jadi ini bisa dirujuk ya. Terima kasih. Dirujuk bahwa sholat jamak ini maghrib dan isya. Tentunya kalau jamak takdim itu duluan maghribnya dulu, atau di waktu maghrib, atau jamak takhir di waktu isya. Ini hadis mengatakan bahwa azannya sekali. Jadi sebelum sholat diazani. Setelah itu iqamahnya 2 kali. Umpamanya kita sholat jamak takdim, maghrib dulu, azan, setelah azan iqamah, setelah iqamah sholat maghrib, setelah sholat maghrib istighfar 3 kali, Pak ya, istighfar 3 kali, lalu iqamah lagi, sholat isya. Ini aturan kalau sholat apa? Wajib. Ada lagi hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i wal Baihaqi wa ghairihi ya. Qala Abdullah bin Mas'udin, berkatalah Abdullah bin Mas'ud, innal musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrik,
syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i sholawatin, dari 4 sholat. Yaumal Khandaqi, pada perang Khandaq. Khandaq itu parit, Pak. Jadi dulu untuk menjaga supaya tidak diserang, Madinah itu dikelilingi parit, ya. Hatta zahaba minal laili, sampai zahaba, ya, malam. Jadi malam ini datang, Masya Allah, yang dikehendaki Allah. Fa'amara Bilalan, maka beliau memerintahkan Bilal untuk apa? Fa'adzana, untuk adzan sekali. Tsumma aqoma, kemudian ia diperintahkan iqomah. Fa sholat duhra, lalu sholat duhur. Tsumma aqoma, kemudian setelah sholat duhur qomat lagi. Fa sholal asra, kemudian sholat asar. Tsumma aqoma, kemudian iqomah lagi. Fa sholal maghriba, kemudian sholat maghrib. Tsumma aqoma, kemudian iqomah lagi. Fa sholal isya'a, kemudian sholat isya. Jadi pas saat perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mampu sholat duhur, asar, maghrib, karena disibukkan oleh orang musyrik tadi. Nah, setelah isya ini baru ada waktu, artinya sudah tidak diganggu oleh orang musyrik. Ya mungkin podo-podo ngopi nih kono bae. Wis dhisik wis kesel ayo ngopi kono umpamane. Ya. Nah, setelah itu Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya sholat 4 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya. Lalu Rasulullah saat itu memerintahkan Bilal, "Hai Bilal, adzan." Adzan. Setelah adzan, Bilal disuruh iqomah. Setelah iqomah, sholat duhur. Setelah sholat duhur, iqomah lagi. Setelah iqomah, sholat asar. Setelah sholat asar, iqomah lagi. Nah, setelah iqomah, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, iqomah, lalu sholat isya. Ini difahami oleh mayoritas ulama bahwa mengqadha sholat itu tidak ada waktu terlarang. Kita ketinggalan sholat subuh, diqadha di waktu isya itu boleh. Ini dasarnya. Ya, kalau bisa itu secepatnya. Duhur gak bisa, langsung asalnya itu diqadha. Kalau bisa, kalau nggak bisa boleh. Nah, saya dulu itu medugel gak tahu sholatnya apa. Menurut mazhab Syafi'i tetap disuruh untuk mengqadhanya. Jadi setelah duhur sholat lagi untuk mengqadha, atau malam dirapel duhur, asar, maghrib, isya, subuh, monggo. Ya, ini diperbolehkan. Jadi intinya kalau sholat sunnah itu tidak ada azan, tidak ada iqomah. Kalau sholat wajib itu disunahkan ada azan, ada iqomah. Dalam Ihya Ulumuddin, nek sholat dewian apa? Nah, ini disampaikan oleh Imam Ghazali. Sholat dewian di rumah itu disunahkan qomat. Jadi bukan sholat sunnah loh. Sholat wajib umumnya kita sakit, ya, terus kita sholat sendirian, sholat wajib. Ini di Ihya Ulumuddin disebutkan disunahkan iqomah. Tapi kalau untuk sholat jamaah, contoh ada orang, 2 orang atau 3 orang masuk masjid ini jam 2, kan sudah selesai sholat duhur, Pak. Sholat jamaah sendiri 3 orang. Ini tetap, ya, menurut Imam Ghazali disunahkan adzan. Tapi ngapunten, Pak, ini adzan ini ojo petek kene. Ya, engko Pak Lolo sama temannya 2 orang, "Ayo nang masjid ayo." Jam lu sik tak adzani dhisik, jarene sunah adzan. Adzan maneh. Bingung, iki asar do ngasar. Duhur sik ket mari salat. Iki opo Pak Lolo iki? Ya. Jadi disunahkan, ya di sini aja. Lalu diiqomai. Kalau tidak begitu, paling tidak iqomah. Ya, diiqomai. Ya, jadi meskipun tidak pakai azan, iqomah itu tetap disunahkan.
Nah, di berbagai kitab di dalam sebuah hadis disebutkan sing adzan iku sing iqomah, Pak. Ya, jadi disunahkan yang adzan yang iqomah. Apa boleh yang adzan tidak iqomah? Boleh. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa ini untuk memberikan penghargaan yang adzan yang iqomah. Tapi tidak begitu juga boleh. Jadi ini sudah terjawab. Sholat sunnah tidak usah adzan, ya, juga tidak usah iqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.